Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Diceritakan bahwa sebagian orang mencaci maki Al-Hajjaj bin Yusuf As-Thaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Thaqafi, beliau adalah seorang penguasa yang alim tetapi zalim. Jadi Hajjaj ini seorang penguasa, ujar kita presiden, alim tapi zalim orangnya. Jadi banyak rakyat yang mencaci maki kepada beliau. Maka berkatalah seorang ulama as-salaf as-salih, as-salafus salih, yakni salaf yang salih, yaitu Al-Imam Muhammad bin Sirin di hadapan jamaah manusia. Jadi ada seorang ulama nama beliau Al-Imam Muhammad ibn Sirin. Apa yang beliau ucapkan di hadapan jamaah manusia, yaitu beliau melarang mencaci maki Al-Hajjaj. Anlah, seandainya kita punya presiden yang zalim, atau bupati atau gubernur zalim, maka kita pun dilarang oleh ulama untuk mencaci maki mereka. Zalim apalagi adil maginnya kada boleh lalu. Maka imam yang bernama Muhammad ibn Sirin, beliau mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum orang yang mencaci maki Al-Hajjaj sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghukum Al-Hajjaj karena menzalimi yang lain. Jadi yang zalim akan dihukum oleh Allah, yang mencaci kezaliman pun akan dihukum oleh Allah. Memang secara syariat ini yang perlu kita pahami, hukum mendoakan kebinasaan atau mencaci kepada orang yang zalim itu ada sebahagian ulama yang membolehkan. Jadi kita jangan salah paham. Seandainya ada ulama yang memang mencaci maki perbuatan zalim pemerintah, itu sebahagian ulama ada yang membolehkan. Nah di sini khilaf. Ada sebahagian ulama yang lain tidak membolehkan dan lebih baik bersabar karena memandang firman Allah, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Jikalau kalian ingin membalas, fa'aqibu bimithli ma uqibtum, maka balaslah sekedar mereka menzalim kalian. Nah, di sini dalil ulama membolehkan kita mencaci maki, mendoakan kebinasaan kepada orang yang zalim. Di sini ada yang ulama membolehkan. Nah, yang kita bicarakan ini ulama sufiyah. Memang ulama sufiyah itu punya hati yang rahmatan. Jadi beliau
melarang kepada jamaah manusia mencaci maki pemerintah yang zalim. Kan terkadang kita ini melihat ulama ini jangan mencaci pemerintah, bingung kita, ulama seikung ini mencaci maki pemerintah yang zalim. Lalu kita nih ranai karena bongol. Itu masalahnya, karena kita kada faham masalah khilafiyah. Jadi seharusnya kita sebagai penuntut ilmu itu al-waqfu aula, kita di tengah-tengah saja, nggak perlu mencaci maki mereka, dan kita pun juga perlu mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Nah, di sini terkadang lalu kita melawanakan lawan Habib anu, melawanakan lawan ulama anu karena sidin tuh macam-macam, padahal ini sama-sama aja bujur. Sama bujur. Yang seikung ini mencaci maki kezalimannya, ini benar, ada memang ulama yang membolehkan, hukumnya mubah dengan dalil di dalam firman Allah, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kan jelas dalilnya di dalam Al-Qur'an. Cuman di ujung ayat ini, wala in sabartum, jikalau kalian sabar, fahuwa khairul lis-sabirin, maka itu adalah yang terbaik bagi orang-orang yang sabar. Jadi mun ada pilihannya mencaci dan sabar, maka yang terbaik kata Allah adalah sabar dengan tidak mencaci mereka. Ini pilihannya. Dan ulama sufiyah lebih condong kepada wala in sabartum, jikalau kalian sabar, fahuwa khairul lis-sabirin, maka lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Orang yang ingin menegakkan keadilan mungkin mereka mengambil fa'aqibu bimithli ma uqibtum, kan punya dalil kedua-duanya. Nah, kita yang orang awam yang terkadang bingung kayak apa kisahnya nih. Padahal mereka punya dalil masing-masing. Jadi kita nggak perlu mengiktirad para ulama, para habaib yang mereka menegakkan keadilan, dan kita pun juga tidak perlu mengiktirad para ulama, para habaib yang mereka tidak ingin mencela para pemerintah yang zalim. Al-waqfu aula, kita di tengah-tengah saja, taman sedikit dah. Kan memang kata Imam Syafi'i, jikalau ada perdebatan di antara para ulama kita dan kedua-duanya mereka punya dalil, mereka benar, maka kita harus di tengah-tengah. Dulu kejadian antara peperangan Sayyiduna Ali dengan Sayyidatuna Aisyah. Jadi Sayyiduna Ali dengan istrinya Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah. Berarti statusnya apa nih? Minantu lawan mintuha. Ya Allah lah. Sayyiduna Ali menantunya Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah istrinya Rasulullah. Ini perang, perebutan hak kekuasaan. Jadi ketika itu banyak yang condong kepada Sayyiduna Ali dan juga banyak yang condong kepada Sayyidatuna Aisyah. Melawanakan Sayyiduna Ali memusuhi lawan bini Rasulullah, melawanakan Sayyidatuna Aisyah memusuhi lawan minantu dan sahabat Rasulullah. Kan serba salah nih kita nih. Maka kata Imam Syafi'i, al-waqfu aula, maka bertahan tidak ke kanan tidak ke kiri itu lebih utama. Itu aja sudah tenyaman mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Al-waqfu aula, kata beliau. Jadi kita tidak perlu berkubu-kubu
yang pada akhirnya memicu perkelahian, memicu perpecahan di antara umat Islam. Ini pada akhirnya karena kita tidak memakai pendapat Imam Syafi'i tadi, al-waqfu audah. Jadi Imam Muhammad ibn Sirin beliau mengatakan bahwasanya Allah akan menghukum orang yang mencaci maki Al-Hajjaj sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum Al-Hajjaj karena menzalimi yang lain, karena ia telah zalim kepada rakyatnya, sama-sama dizalim. Ya kadada fungsinya juga banglah kita nih mencaci maki pemerintah yang zalim, kira-kira didengar orang lah suara kita, kan didengar juga. Lebih baik mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Ini terlebih kita akan memasuki tahun pilkada, tahun pemilu inilah 2024. Maka kita sebagai umat muslim jangan mau diprovokasi, jangan mau. Jadilah pemimpin, jadilah pemilih yang cerdas. Jadilah pemilih yang cerdas. Jangan kita memilih seseorang karena dibayar. Jangan memilih seseorang karena mereka keluarga kita. Jangan memilih seseorang karena kawan para kita. Tetapi pilihlah calon pemimpin kita yang mereka dekat dengan Allah, yang mereka bertakwa kepada Allah, yang mereka memiliki sifat dan akhlak Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka siddiq, mereka amanah, mereka tabligh, mereka fatanah. Dan jikalau mereka tidak memiliki sifat yang 4 perkara ini di dalam diri mereka, maka pilihlah pemimpin yang paling sedikit rusaknya. Itu dah. Ini ada 3 pemimpin misalnya, adalah ada 3 calon. Cari yang ketiganya nih yang paling sedikit rusaknya. Memang rusak beradaan, cuman ada pilihan yang paling sedikit rusaknya, itu tuh dipilih. Amun mencari yang paling bersih kada tetamu kita nih. Mun di zaman sekarang ini mencari paling bersih hampir kada ada. Apalagi yang memiliki sifat Rasulullah yang siddiq, amanah, tabligh, fatanah, hampir kada ada. Ya jur guru ulun cari yang tak kurang rigetnya sehingga ketika kita memilih itu didasari karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita. Terutama di majelis kita ini, ya kita bukan orang politik. Jadi ulun sampaikan, ulun bukan orang politik dan majelis ini bebas dari politik. Oke, itu boleh aja lah guru PDI, Golkar segala macam, bebas itu artinya kada boleh. Halo bang, pemahaman bebas tadi artinya bebas alkohol, artinya kada beralkohol. Itu najakan, oh berarti boleh aja dicampuri alkohol lah, bebas kada. Bebas itu kada boleh, boleh deh, kada boleh, kada boleh, kada usah. Jadi kada usah pian yang hendak membawa bendera-bendera partai ke majelis ini kada perlu. Yang jelas majelis ini bukan dibangun oleh orang partai, bukan dibangun oleh pemimpin yang bukan dibangun oleh pejabat yang berkepentingan, bukan dibangun oleh pemerintah. Jadi pemerintah pun tidak ada ikut andil di dalam majelis kita. Makanya aman sentosa saja. Silahkan yang mau hadir, silahkan, kada masalah, asal jangan memakai bendera partai.
Yang hendak calon misalnya hendak 24 hadir silahkan, cuman kada usah kampanye. Ada perlu kampanye, kita bebas politik di sini. Ulun keganangan pandir almarhum abah guru, apabila muridku jarsidin ba politik sama manumpalakakan tahi ke muhaku jarsidin. Ulun keganangan pandiran sidin. Ya ulun yang kayak ini aja itulah yang bastilah sudah yang bebas politik, ya dituduh orang aja masih orang politik. Bahkan ada yang memadahkan tim sukses. Ya Allah, ada biar memadahkan ini menjaga nih sudah, apalagi kada dijaga makinnya yang menjaga bastilah daripada unsur politik. Ya ada yang memadahkan ulun nih tim sukses dari salah satu calon. Ya Allah, lawan calonnya aja ulun kada sobo pandiran ulun Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang hanya memikirkan rakyatnya, kebaikan rakyatnya, kesejahteraan rakyatnya. Allah Allah. Jadi seandainya kena betakun guru pian memilih siapa, nya terkadang ada orang betakun kena ulun memilih bini ulun gitu, mencoblos bang sama bini ulun juga yang ulun coblos. Allah, macam-macam tahun politik ini biar bahaya sedikit. Tahun politik jadi disampaikan dulu siapa tahun ialah ada kekawanan anak membawa calon anggota dewan kampanye, jangan pun jangan. Ini masing-masing aja kena. Pindah hendak calon rajin belajaran, rajin hadir di majelis, sudah duduk kada terlihat lagi batang hidungnya. Dasar nang kayak itu tuh. Bahkan yang lebih bejatnya lagi, terkadang ulama dijadikannya sebagai topeng. Ulama dijadikannya sebagai topeng. Guru ini mendukung unda, guru ini mendukung unda. Padahal guru tadi kan ada menyambat mendukung, dijadikannya topeng. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi kita seharusnya bijak di dalam memahami tentang ketika ada seorang ulama yang mereka itu mencaci maki para penguasa yang zalim, mereka punya dalil. Jikalau ada ulama lagi yang mereka itu rahmatan hatinya, tidak mau mencaci para penguasa yang zalim, maka mereka mengambil ayat wala in sabartum fahuwa khairul lis-sabirin. Mereka masing-masing punya dalil. Jadi kita kada perlu menyambati siapa-siapa, apalagi yang disambati ini zurriyat Rasulullah. Aduh usah kalau pina kualat, kalau pina katulahan. Al-waqfu aula, kita di tengah-tengah saja. Nah kemudian menurut riwayat dikatakan bahwa Al-Hajjaj telah membunuh dan telah mensalib Sayyidina Abdullah ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair, sahabat kah tabi'in Sayyidina Ibnu Zubair. Zubairnya sahabat lah mungkin, Abdullah ibnu Zubair ini tabi'in kalau ada khilaf lah.
Jadi Al-Hajjaj ini membunuh dan mensalib Sayyiduna Abdullah bin Zubair, salah seorang sahabat. Nah, sahabat di sini salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah membunuh Sa'id ibnu Zubair, salah seorang tokoh tabi'in dan ulama yang berilmu. Namun ketika ia membunuh Sa'id, darahnya terus mendidih sampai memenuhi baju-bajunya. Jadi darah Sa'id bin Zubair inilah mendidih, jadi mau menyebar itulah ke baju-baju, dan berhenti ketika ia berada di tempat tidurnya, dan tidak berhenti pada dirinya, dan belum pernah terlihat darah yang lebih banyak daripada itu. Jadi darah yang muncrat ketika ia membunuh Sa'id bin Zubair itu kan muncrat darahnya. Jadi darahnya itu di baju Hajjaj, di baju Al-Hajjaj ini bekanal terus sampai Sidin ini gair. Kenapa baju darah ini mengalir terus? Padahal lain darah Sidin, darah Zubair, darah Sa'id bin Zubair. Nah, sampai ke tempat tidur terus mengalir darah ini. Allah. Dan tidak berhenti pada dirinya, dan belum pernah terlihat darah yang lebih banyak daripada itu. Al-Hajjaj terus menerus dalam ketakutan karena darah ini terus berganal adalah, hingga ia tidak dapat tidur. Dalam ketakutannya itu ia berkata, mengapa aku dan kenapa engkau wahai Sa'id bin Zubair? Depresi nih Al-Hajjaj ini iba membunuh Sa'id bin Zubair nih, darah Sidin tadi kada sing hantian. Lalu yang dikatakan oleh Al-Hajjaj, mengapa diriku dan mengapa engkau wahai Sa'id bin Zubair? Penuh pertanyaan di dalam hatinya. Ini terjadi terus menerus selama 6 bulan sampai perutnya menjadi kering dan pecah, dan akhirnya ia pun mati. Si Al-Hajjaj tadi itu dihukum disiksa oleh Allah di waktu hidupnya 6 bulan. Ibarat penjahat tulahnya paling terakhir tuh mati, modelnya kayak ini nih, paling terakhir mati. Ketulahan lawan sahabat Rasulullah dan tabi'in dan para ulama yang telah dibunuhnya. Ketulahan kita. Jadi mati dalam keadaan pecah perut, menderita yang luar biasa. Dan ketika dikubur, bumi menelan jasadnya, hancur telah. Ia hidup selama 6 bulan setelah wafatnya Sa'id bin Zubair. Jadi imbah meninggal Sa'id bin Zubair karena dibunuhnya, hidup Al-Hajjaj ini selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu ia menderita karena ketakutan, karena darah Sa'id bin Zubair ini terus mengalir di tubuhnya. Model kayak kenapa kalah model gitu, takutan benar. Jadi menurut riwayat terdapat orang-orang yang tahanan setelah kematiannya. Jadi imbah meninggal Al-Hajjaj ini dikeluarkanlah para tahanan yang jumlahnya 33.000 orang. Banyak benar menahan orang. Zalim benar orang ini, zalim mujur. Jadi ibarat dicela itulah halal saja sebenarnya, cuman tetap dilarang oleh ulama sufiyah, tetap dilarang. Padahal kezalimannya luar biasa, yang dibunuhnya sahabat, yang dibunuhnya pemimpin tabi'in, yang dibunuhnya para ulama, orang-orang muslim itu dipenjaranya sebanyak 33.000 orang. 33.000 orang terzalimi. Juga telah dihitung jumlah orang tahanan yang telah dibunuh oleh Al-Hajjaj, ternyata sebanyak 120.000 orang para tahanan yang dibunuh oleh Al-Hajjaj. 120.000 orang.
pada kegampangan, zalimnya luar biasa. Demikian disebutkan di dalam syarah Asy-Syifa. Ya tetap itulah kita disuruh jangan mencela. Jangan mencela. Jadi yang ikhtilaf tadi ketika kita mencela atau mendoakan kebinasaan kepada orang yang zalim itu ikhtilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang mengutamakan sabar. Nah, sedangkan mencela dan mendoakan bukan orang yang zalim, orang ini kada zalim, orang ini kada salah, kita cela, maka sepakat ulama hukumnya haram. Ini kada ada ikhtilaf. Orang tuh kada zalim, kita cela, bahkan kita doakan dengan doa kemudaratan dan kebinasaan kepada mereka, maka sepakat oleh para ulama hukumnya haram. Ini perlu jadi catatan. Jadi ada orang yang kita doakan kebinasaan itu orang zalim. Nah, ini ikhtilaf. Ada orang yang kita doakan kebinasaan itu orang yang kada zalim. Nah, ini enggak ada ikhtilaf. Sepakat para ulama hukumnya haram mendoakan atau mencaci maki kepada orang yang tiada zalim. Makanya lalu ada doa daripada para ulama-ulama itulah yang doa sayfi, ada yang hizib sakran, itu doanya doa kebinasaan itulah cuman dikhususkan kepada orang yang zalim. Boleh aja lah, boleh menurut sebahagian ulama. Apalagi yang isim apa namanya isim sayfi atau hizib sakran itu kan doanya Allahumma in ahadun aradana, ya Allah jikalau ada seseorang yang menginginkan kami bisuin dengan kejahatan atau batashin dengan kekerasan, kan ada sambungannya fardut nazarahum fintikas, maka bularakan pandangannya, bularakan matanya, itu aja bahasa yang nyaman aja. Fardut nazarahum fi intigas wa qulubahum fi waswas, dan waswasakan hatinya. Wa aydiyahum fi iflas, dan kipa akan tangannya, setrok dia gitu. Bolehlah dengan doa-doa seperti itu, boleh, tapi ikhtilaf. Paham? Makanya mun kita membaca isim sayfi, ujar guru ulun nilah, atau hizib sakran, itu nangkaya jarsidin ma'andak rengge di atas pohon nyiur. Ini pohon nyiur, andaknya rengge di atas laut di situ. Laut di situ. Jadi bila iwak sangkut itu iwak bungol katanya. Itu dah. Artinya kada yang memasang rengge itu di laut bastilah. Nah itu kada nangga itu dah. Jadi kita membaca hizib sakran, isim sayfi dan hizib-hizib yang lain, niatan kita tuh ma'andak rengge di atas pohon nyiur. Dasar orang yang dasar zalim bujur lawan kita hanya sangkut. Kada yang bastilah dah. Kada bastilah, bina sakit hati sedikit lalu aja membaca doa isim sayfi. Sapina tak singgung sedikit lalu aja hizib sakran berlaku. Kada nang kayak itu, kada. Itu ngarannya memasang rengge di laut karena air terus orang. Itu ibarat dari guru ulun dahulu jasidin memasang rengge di atas pohon nyiur jasidin, laut di situ. Amun sangkot juga iwak, dasar iwak bungol jasidin. Beruncat laut sing jauhan beruncat ke atas. Allah Allah. Jadi
kada masalah mun kita tuh membaca kalau pang imbah tahun di masalah ilmu ini lalu kada hendak lagi membaca hizib karena itu mendoakan orang kebinasaan. Nah, ini yang salah faham. Jadi kada masalah karena kita berandak pada hulu jangan waktu terzalimi lalu baastilah membaca hizib sakran, jangan. Jadi mulai wahini baca hizib sakran sudah. Mulai wahini amalkan isim saifi. Mulai wahini amalkan hizib nawawi. Baca ratibul atas. Ratibul atas ini kan hizib juga ngarannya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan kalimat-kalimat Engkau ya Allah. Min syarri ma khalaq, dari seluruh kejahatan apa yang telah Engkau ciptakan ya Allah. Itu hizib sakran ini luar biasa juga menolak nih lah. Apalagi bagi bebinian telah yang rancak kasarungan, yang rancak apa, amalkan aja ratibul haddad misalnya, atau ratibul atas, atau wirdul latif untuk mendinding dan memagari diri. Sama lelakian yang gitu juga supaya kita ini ada pagar diri. Orang kada tahu pang wayah ini bila kada jalan-jalan apa itu ngarannya, jalan nampak kada sanggupnya jalan dalam. Lah. Maka bila orang yang jalan dalam ini dibantu oleh syaitan, dibantu oleh jin-jin kafir lah, dibantunya benar. Makanya dukun-dukunan, parang maya segala macam itu cepat kabul. Kenapa? Karena didukung oleh syaitan. Nah, kita seharusnya ada pendinding, ada penjaga diri. Bila hendak guring adalah ada bacaan ayatul kursi, kemudian al-ikhlas 3 kali, al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali, al-fatihah sekali, ditiupakan ke tangan, sapuakan mulai moha ke ubun-ubun sampai sebijian awak untuk pelindung atau pagar diri. Lah. Tapi niatannya tadi ya tadi bang memasang rengge di atas pohon nyior. Itu niatannya. Jadi jangan bila imbah dizalim orang lalu hanya mengamalkan isim saifi, jangan. Nah, itu baastilah ngarannya. Pahamlah, baastilah ngarannya tuh. Jadi amalkan aja mulai dari sekarang, cuman jangan terlalu banyak. Ibarat mengamalkan isim saifi sekali aja sehari. Kelebihan dosis tuh overdosis. Amalan ini bila overdosis bahaya. Itu yang bisa gila. Jadi jangan asal-asalan juga hizib sakran, jangan lebih daripada 1 kali sehari. Bila lebih daripada 1 kali sehari itu bisa temperamen kita. Kada kau sedikit menampar lawan orang, kada kau sedikit tersinggung. Nya temperamen orangnya. Anlah pemanasan ujar kita Banjar tuh. Talinga tuh nang kayak burit rinjingan. Burit rinjing tuh panas kalau hangit pulang. Kada kawa tersinggung sedikit lalu aja menggetar awak. Burit rinjingan. Nah ini amalannya dibanyaki sholawat. Banyaki sholawat. Jadi jangan membaca bacaan yang panas-panas tuh jangan. Bahaya kalau pina kada tahan. Yang pemanasan badahulu jangan membaca bacaan yang pina panas-panas. Mensanggar panas bang hantop aja. Bacaan yang panas-panas tuh diukur juga. Maka efeknya dasar ke awak kan efeknya nih. Lalu model yang kayak awak nih kan panas. Karena humap satu mat orang kedinginannya kehumapan. Mbah hizib sakran ada pernah dulu mengamalkan hizib sakran sekali duduk pian 50 kali.
50 kali dibacanya. Itu alam jin tembus. Alam jin tuh terlihat lawan iya. Akhirnya gila orangnya. Melihat macam-macam. Hanya hizib sakran tuh tajam bener ya. Tajam. Jadi sekali sehari aja. Ada kalau yang tahu hizib sakran, pian bila kada tahu buka Google hizib sakran timbul tuhnya. Allahumma inni ihtatu bi dzarbillah tuluhu ma sya Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfuhu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Surnya itu magari awak. Sur itu artinya pagar. Sur mana yang kita hendak pagar diri kita kawa, rumah kita kawa. Baca ayat kursi itu sampai habis tuh. Pendek aja. Hizib sakran ini termasuk hizib yang paling pendek tapi dahsyat. Ibarat buah itu lombok perawit. Halus saja cuman padas. Hizib sakran tuh. Bila sudah di awak orang tuh mendarah daging hizib sakran, maka jangan coba-coba di berniat jahat dengan orang tuh. Hendak berniat jahat aja garing orang tuh. Hendak berniat jahat dah, belum lagi berniat jahat, hendak berniat jahatnya garing orang dah. Allah. Dari itu ini termasuk orang yang iwak bongol dari termasuk dah. Karena si orang ini ya kada bastilah membaca ini kada bastilah manjurus lawan orang tuh kada umum aja. Kada bastilah nyer baca aja terus mendarah daging orang nek. Maka bila sudah takkan nabian hizib sakran ini kada ada penyembuhnya kecuali orang yang membaca hizib sakran tadi. Nah ada doanya itu ada. Jadi bila mengambil ijazah hizib sakran harus sekaligus lawan doa penawar. Harus doa penawar. Dahulu jar ada santri Darussalam dahulu ketika berkendaraan yani orang yang mengamalkan hizib sakran rupanya dirazia polisi karena ada kesalahan. Lalu si polisi tadi kenapakah karena sarik ditamparnya orang tadi, ditamparnya orang pondokan ini kada melawan bulik polisi tadi bangkak tangan tohok ba obat ke dokter kada mempan jua tambah segala macam kada mempan jua keluar daerah sudah kada mempan jua. Lalu ada tuan guru nyawa pernahkah menampar orang nelah pernahlah nyawa merajia orang nyawa zalim non orang bisa jadi orang tadi nih diisi amalan yang pacangan membahayakan ikam. Polisi tadi ya kisahnya ingat-ingat akan benar akhirnya keganangan pernahnya menampar orang Darussalam lalu dicariinya orang Darussalam dan ini kisah nyata guru ulun mengisahkan kisah ini waktu sidin mengijazahkan kami hizib sakran. Jadi dikisahkan sidin Ijar sidin dicari oleh polisi tadi imbah tatamu orangnya dibaca akannya doanya itu ya doa dari Al Habib Abu Bakar bin Salim yang doanya tuh Allahumma apa ya Allah ulun gak diingat doanya ulun hafal tuh doanya Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir. Dibacakannya doa tadi tiupakannya ke banyu ujar yang santri Darussalam tadi simburakan minum batu simburakan sisanya ke tangan bian imba diminum bian disimburakan ke tangan nangkaya membuangi kalimpanan situ sini bakempes sembuh kan
Allah. Padahal orang tadi kan ada mendoakan macam-macam, kada cumatnya diisi amalan yang membahayakan bila ada orang yang zalim lawan ia. Nah ini nih bahayanya. Inya kada mendoakan macam-macam kada. Inya berharap wasit ada. Nah ini bahayanya bila sudah ada wasit nih bian. Allah. Ada amalan nih. Jadi ulun bisi guru. Jadi sidin tu amalannya hizib sakran, mendarah daging lawan sidin. Jadi bila ada orang kampung tu yang berniat jahat je lawan sidin, mati orang tu. Jadi kami rancak menamui masalahnya yang musuh-musuh sidin tu, yang benci lawan sidin tu, tang ada kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dangarakan, oh si anu Allah lawan memang sidin dasar luar biasa ditajali oleh Allah maqam jalal. Jadi bila waliullah itu ditajali oleh Allah dengan maqam, dengan sifat jalalnya, itu kataku dia pian katulahan benar kita mangatulah ni benar. Tapi ketika wali Allah itu ditajali oleh Allah dengan sifat jamalnya, kita ludahi sidinnya kada katulahan. Kita sumpahi sidin tadi, ya kada mangatulahani karena Allah bertajali dengan sifat jamalnya. Allah. Nah ini yang Rasulullah adalah ditajali oleh Allah dengan sifat jamalnya Allah. Jika tidak lawas Abu Lahab tu katulahan lawan Nabi Muhammad, lawas Abu Jahal tu katulahan lawan Nabi Muhammad. Tapi karena Rasulullah ditajali oleh Allah dengan sifat jamalnya, maka menjadi rahmat, seluruhnya menjadi rahmat. Ada jalal, ada jamal, ada jalal, ada jamal, ada qahar, ada kamal, kan gitu tuh pasangannya tuh. Nah kita kada tahu wali tadi itulah ditajali Allah dengan jamalnya kah atau jalalnya kah. Bila dengan jamalnya selamat aja orang tadi, tapi bila dengan jalalnya maka situ sini katulahan, bangkrutlah usahanya, muntah darah lah, behera darah segala macam. Yang paling dia khawatirkan katulahan lawan wali ini, wa yakhrujuna minad dunya bighairil iman, keluar dari dunia kada membawa iman. Ini katulahan yang paling dahsyat. Nah maka kita ni kada tahu musiah orang yang kita zalim tadi wali kan, musiah dah yang kita sumpahi kalinya sidin waliullah, yang kita celah mereka ternyata sidin waliullah. Kita kada tahu, la ya'riful wali illa al-wali, tidak ada yang kenal dengan wali kecuali wali. Jadi baik kita menjaga hati kita, menjaga lisan kita daripada doa-doa yang kada baik. Siapa tahu yang kita doakan ini ternyata adalah kekasihnya Allah. Apa kabar? Allah baik beranai ha sudah. Mudahan Allah selamatkan kita zahir batin. Allah peliharakan lisan kita, Allah jaga hati kita, terutama kepada para kekasih-kekasih Allah. Mudahan Allah hilangkan i'tirad di dalam hati kita. Kada gampang mun kita ni tahwal lawan kekasih Allah tu kada gampang biar. Nabi pun mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantu bil harb, ay muharibun lah. Barang siapa memusuhi kekasihku, kata Allah, maka aku umumkan kepada orang yang memusuhi kekasihku, aku berperang dengannya.
Aku berperang dengan orang yang memusuhi kekasihku. Namun kita tuh laba perang lawan Amerika, kira-kira ada aja harapan menang tuh ada aja. Kita bawa ke hutan, nya kehabisan amunisi, kemudian makanan kehabisan, kita makan besangu jipa. Di bambu runcing hibak lawan lamang. Iya, ada orang kisah loco kalau lah, kenapa jadi bambu runcing ini kau mengalahkan Belanda? Lain masalah bambu runcing ya, di dalam bambu runcing tuh hibak lawan lamang. Sehingga ketika berperang ke hutan, Belanda kehabisan amunisi ditambah kehabisan bahan konsumsi, akhirnya mati kelaparan. Sedangkan Indonesia masih ada diisi lamang. Mana kawa bambu runcing melawan senjata Belanda. Senjata Belanda itu sudah inya bapelor, ada pulang ujungnya lading. Itu kisah aja bang lah, cuman bila dilaporkan ulun bisa tertangkap. Kisah ya, lucu aja. Batu pulang orang Indonesia hibak di dalam helm tu pulang yang disangui jipa. Jipa ini biar makan bakaring ya, batu minum banyu menggelambung. Jipa ini orang Mandar tahu nih ngaran jipa tuh kan, jipa tuh makanan Mandar. Tapi orang Banjar tuh ulun lagi halus biar tuh makan jipa nih. Nah mama mengacak tiap diisukan dah. Paruti sidin lawan nyior toh sa paranakan sa padingsanakan makan jipa, hari-hari makan jipa. Wah ini ulun rasa kada beliur lagi makan jipa nah. Bahari itu kan apa rasa nyaman pada jipa. Waswai ini ulun merasa jipa, ya Allah kayak ini kah rasa bahari. Jipa itu sebenarnya kan usah dia no makan bakaringnya aja batu minum banyu hangat koko. Menggelambungnya di lambung nih, lalu tahan 2 hari kada makan, lalu hemat bener, tahan 2 hari kada makan. Ya Allah, ini memenangkan Indonesia nih jipa lawan lamang. Nah kemudian yang ke-8, jagalah diri engkau dari bersenda gurau dan mengejek serta menghina orang lain. Nah ini masih tentang memelihara lisan daripada perkara yang akan menjadikan murka Allah lawan kita. Nah karena kita baca Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ini sedikit kita pengumuman karena kita ini memasuki bulan Mahaul Syekh Seman. InsyaAllah kita di sini mengadakan acara sederhana kada jawang mun ganal. Karena acara ganal kita karena di bulan Rabiul Akhir pas Maulid Nabi kena. Cuman di Rabiul Akhirnya itu yang acara ganal inilah yang memakai sapi nih. Jadi insyaallah ini kita Mahaul Syekh Seman di bulan Juli kalau lah, di bulan Juli ini ulun ada melihati tanggal 12 Juli atau bertepatan dengan 23 Zulhijjah, 23 Zulhijjah insyaallah. Dan kemudian malam Kamis akan datang, kita libur dulu karena pas malam hari raya mun hendak turun ya, cuman ulun kada belajar.